Oke, selamat pagi para mahasiswa Komputer Sains Matematik kelas LA05. Kita lanjutkan, kita masuk hari ini luas permukaan benda putar ya. Terakhir kita sudah bicara tentang panjang busur atau panjang kurva ya. Dan sudah dibuktikan bahwa keliling lingkaran adalah 2πr ya. Nah, hari ini kita masuk dengan luas permukaan benda putar. Berarti kita bisa buktikan mengapa luas permukaan bola itu adalah 4πr kuadrat. Seolah 4 kali luas lingkaran. Enak. Oke. Nah, kita mulai dengan tabung ya. Sebetulnya dasarnya itu tabung ya, luas limut tabung ya sebetulnya. Jadi kalau kita gambarkan ini tabung. Nah, kalau ini diputar terhadap sumbu X, maka bentuknya adalah yaitu tabung tidur ya, seperti apa? Bolongan, pipa ya, pipa. Oke. Sumbu Y, sumbu X. Ini di 0 ya. Terus ini setinggi T ya. Sejauh T. Atau kita nama AB lah ya. Boleh. Kalau dasarnya ini kita namakan A atau ini 0T. Atau ini namakan ini A boleh kan? Ini A, ini B. Nah, dari jelas ya. Dihapus saja. Itu putus. Terus ini hijaunya. Nah, ini batasnya misalnya AB gitu. Saya sumbu Y-nya di sini. Ini oke. Jadi ini silinder, ini yang ini yang dimaksud dengan S itu ya. S itu adalah panjang kurva ini. Ya. S. S ini adalah panjang kurva ini. Jadi kalau panjang kurva itu perhatikan diputar ya. Diputar itu menjadi luas limut tabung namanya. Yang kita cari ini luas limut tabung dasarnya. Dasarnya dari situ asal usul rumusnya. Sehingga kita peroleh bahwa ya ini diputar terhadap ngobrol terus nih, pastikan ya. Halo yang lain, diputar terhadap sumbu X, maka berapa luas permukaan LP ya, sesingkat luas permukaan sama dengan integral, ini batasnya dari A sampai B kan, dari A sampai B ya. Kemudian
dia menggunakan karena ini panjang garis S, kemudian ini diputar mengelilingi sumbu X, itu menjadi yang hijau ini ya, berarti keliling lingkaran. Lingkaran rumusnya apa? 2πr kan? 2πr. Jari-jarinya Y. Ini kan setinggi Y lah. Ini setinggi Y. Jadi jari-jarinya adalah 2πy. Jadi keliling lingkaran 2πy. Keliling lingkaran kalau dikali panjang apa, kalau merupakan tinggi tabung, dalam hal ini tabungnya tidur ya, tingginya S lah. Mencari luas selimut kan keliling alas 2πr kali T, itu enggak? Keliling alas kali 2, keliling alas 2πr dikali tingginya T, ya kan? Nah kan dalam saya. Jadi kalau ini adalah luas selimutnya kan gitu ya. Ya nak, ini pengarah. Nah, ini luas selimut lah ini. Jadi gini, versi panjang jadi. Jadi yang sebetulnya ini adalah yang bundar ini apa? Keliling alas ya. 2πr kali tinggi T. Jadi 2πr itu menjadi apa? Panjangnya, T-nya sebagai lebarnya. Enak. Paham ya? Nah, S-nya itu adalah panjang kurva. Ya, S-nya adalah panjang kurva. Dikali panjang kurva. Panjang kurva rumusnya apa? Panjang kurva rumusnya akar, itu kan dari saat yang minggu lalu. 1 ditambah dy per dx kurung pangkat 2 kali dai. Ini terhadap sumbu X. Ya, diputar terhadap sumbu X. Anda tahu 2π adalah konstan. Berarti dia bisa keluar. Ya. 2π integral batasnya AB tinggallah akar 1 ditambah dy. Ini ada Y, sorry. Ada Y ya. Yang dikeluarkan 2π. Tinggal Y kali akar. Ya, Y kali akar 1 tambah dy per dx kurung kuadrat kali dx. Jelas sampai sini? Ini adalah luas permukaan benda putar. Pasti Anda belum pernah belajar. Ya kan? Yang pernah Anda belajar sampai volume benda putar. Ya kan? Ini luas permukaan benda putar. Benda putar juga, tapi bukan hitung volume. Luas permukaan bendanya. Ya. Kalau bola, ya luas permukaan bola itu. Yang sama dengan 4π kuadrat nanti ya. Oke. Jadi kita bisa nanti buktikan bahwa luas permukaan bola itu adalah 4πr kuadrat. Ya. Ini terhadap sumbu X. Bagaimana kalau dia putar terhadap sumbu Y? Nah, ini sumbu Y-nya. Ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Bisa aja di sini dia putarnya di sini ya. Ini batasnya P, ini Q. Nah, kalau kita putar, ini yang kelihatan, menceng-menceng gambar. Orang desain nih bagus ya gambar. Nah ini alasnya, yang atas kelihatan, yang bawahnya ini berputus ya. Paham gitu? Ini diputar terhadap sumbu Y. Ya. Ini 0. Ini batasnya Y sama dengan P, Y sama dengan Q. Ya. Nah ini diputar terhadap sumbu Y. Ya. Maka luas permukaannya adalah apa? Integral batas Y-nya P sampai Q atau Y1, Y2 boleh. P sampai Q
Kemudian keliling. Nah, sebagai jajarinya pas ini X ya. Kalau tadi Y ya. Ini jajarinya X berarti 2pi 2πr, R diganti X. Jadi 2px. Betul enggak? Ya, 2px itu adalah keliling lingkaran alas ya, kali tingginya. Tingginya adalah S. S yang kita pelajari minggu lalu, panjang kurva apa? Akar dari 1 ditambah dy, salah. Bukan dy apa? Dx ya. Dx per dy kurung pangkat 2 dikali dy. Ya, inilah luas permukaan benda putar terhadap sumbu Y. Kalau tadi terhadap sumbu X. Nah, sudah jelas ya? Nah, sebenarnya ini belum. Nah, lanjutannya adalah ini bisa kita keluarkan 2pi-nya. 2pi boleh keluar, tinggallah integral PQ X ya, ini. Akar dari 1 ditambah dx per dy kurung kuadrat. Ini akarnya kali dy. Inilah luas permukaan benda putar terhadap sumbu Y. Sudah jelas? Satu terhadap sumbu X, dan satu lagi terhadap sumbu Y. Karena minggu depan Jumat bisa ya, untuk kita tambahan. Karena yang deret apa infinite series, termasuk deret konvergen divergen, sampai dengan deret kuasa itu, power series, itu sudah cukup 2 pertemuan. Minimal 4 pertemuan. Jadi hari ini bisa nanti dapat ya, mungkin enggak semuanya. Kemudian kita isi di hari, ya kita masih jumpa Kamis depan, tapi tambah Jumat ya. Jelas maksudnya? Apa ya? Berapa? Ya banyak macamnya nih. Ada ya, intinya itu dari konvergen divergen intinya. Tetapi yang terakhir itu adalah dari kuasa yang disebut power series. Adakah dari kuasa itu disebut dari pangkat, nama lainnya? Ya, dari pangkat. Bahasa Inggrisnya power series. Kuasa diterjemahin bahasa Indonesia tidak cocok ya. Power itu kita tahu tenaga ya. Ya nah. Oke. Ini dasarnya. Nah, berdasarkan ini, jadi yang ini sudah tahu ya, luas limut itu istilahnya luas limutnya. Jadi luas limut tabung itu adalah luas alas, keliling alas kali tinggi. Keliling alas itu jadi panjang. Kalau dibuka tadi ya, ini kalau saya buka, kelilingnya itu adalah menjadi panjang, tingginya menjadi adalah sebagai lebar. Ya, oke. Nah, kalau sudah kita bisa buktikan, benar enggak? Selama ini Anda belajar di SMA, buktikan apa? Luas permukaan bola. Luas permukaan bola ya. Itu adalah sama dengan apa? 4 PR kuadrat. Ya, luas permukaan bola 4 PR kuadrat. Seolah-olah 4 kali luas lingkaran, enggak? Mengapa? Nah, itu kan timbul pertanyaan dulu. Mungkin Anda pernah terpikir enggak buat itu? Kalau Anda luas permukaan bola itu kok 4 kali luas lingkaran ya? Kok bisa ya? Ya, selalu timbul pertanyaan itu, ya kan? Nah, buktinya apa? Kita seperti gambarnya ya seperti mencari volume benda bola ya, sama. Saya gambarkan. Ini sama panjang.
Oke. Jadi ini kalau seperempat lingkaran ini sebenarnya yang kita putar itu adalah setengah lingkaran. Setengah lingkaran kalau itu putar baik tanda sumbu X atau tanda sumbu Y itu adalah menjadi bola. Enggak? Benar enggak? Kalau setengah lingkaran ini saya putar sini. Ini tanda sumbu Y. Kalau sumbu X kan setengah lingkaran kalau diputar jadi bola kan? Ya. Jadi berarti ini kita putar tanda sumbu X misalnya. Tanda sumbu X. Nah, kita ambil seolah-olah setengah lingkaran nih. Ya, setengah lingkaran nih. Setengah lingkaran ini berarti batasnya 0 sampai R enggak? Ya kan? Sampai R. Ini diputar terhadap sumbu X. Maka setengah ingat ya, yang kita putar ini sebenarnya kalau kita bola kan begini ya. Itu lingkaran tadi. Kalau bola kan ini harus ada ini. Terus ini ada lagi kan? Ini betul-betul baru untuk bola kan. Kemudian ini diputar, yang kita putar itu adalah yang setengah lingkaran ini ya. Ya kan? Diputar terhadap sumbu X, maka terjadi setengah luas permukaan bola. Benar? Sama dengan rumus yang tadi kita pakai. Kalau terhadap sumbu X, ingat 2pi. Itu kode terbalik ya. Kalau terhadap sumbu Y, 2px. Ya kan? Benar nggak tadi? Coba lihat. Terhadap sumbu, mana? Terhadap sumbu X ini 2pi. Y ini di dalam ya. Kalau terhadap sumbu Y, 2px. X-nya di dalam ya. Karena 2pi itu konstan. Nah, jadi sini 2pi integral. Nah, batasnya berapa sini? Jadi ini 0 sampai R ya. Ini setengah lingkaran ya. Dari akar di sini apa sini? Y ya. 2pi Y. Dari sumbu X 2pi Y. 2pi di luar, Y di dalam. Kalau dari sumbu Y 2pi X. X di dalam ya. Ini 1 ditambah ini dari sumbu X dy per dx pangkat 2. Ya, dx per dy per dx pangkat 2 kali dx. Jadi sama dengan berapa? 2pi integral 0R. Nah, Y-nya berapa? Halo? Y itu diambil dari persamaan lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, nah, berapa Y kuadrat? Y kuadrat adalah R kuadrat dikurang X kuadrat. Berapa Y? Akar dari R kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, sekalian kita mau cari ini. Oh, berarti ini belum bisa tercari ya. Berarti ini kita tunda dulu. Nah, kita cari komponen-komponennya dulu ya. Komponen ini. Y-nya kita cari. Sudah itu akarnya ini berapa. Baru kita masukkan. Ya enggak? Daripada kita cari, pusing sendiri nanti. Ya. Dan ini boleh kita ubah enggak? R kuadrat dikurang X kuadrat pangkat setengah. Ya. Ini pangkat 2, ini pangkat setengah. Oke. Berapa dy pada X? Ya, aksen. N setengah N kali U R kuadrat ya. R kuadrat dikurang X kuadrat pangkat N. Ini N ya. N kali U pangkat N kurang 1 kali apa? Kali U aksen. Ya enggak? Jadi apa tuh? Kalau naik ke sini. Jadi dy pada X berapa? Setengah kali R kuadrat kurang R pangkat min setengah. Nah, turunan dari ini apa? Ini kan aksen ini turunkan ya. R kuadrat 0, S kuadrat turunnya 2X, betul enggak? Sehingga dy pada X berapa?
setengah kali ini pangkat min setengah supaya plus seper. Ya, menjadi bawah R kuadrat dikurang X kuadrat pangkat setengah. Ya. Ini tinggal min 2X. Nah, 2-nya bisa dicoret ya. Ya, setengah kali 2 kan 1. Kok yang hilang? Saya tulis. Jadi duanya bisa dicoret ya. Jadi berapa dy per dx? Dy per dx sama dengan apa? Min x per, nah pangkat setengah adalah akar ya, akar r kuadrat kurang x kuadrat. Nah dari sini kita carilah akarnya dulu. Akar dari 1 ditambah dy per dx kurung pangkat 2 ini sudah kita pernah cari ya. Berarti membuktikan panjang kurva, betul enggak? Ini sama dengan apa? Akar dari 1 ditambah, nah dy per dx berapa tadi? Min x per, ya jangan langsung dulu ya. Min x per akar r kuadrat kurang x kuadrat kurung pangkat 2, betul enggak? Sama dengan akar dari 1 ditambah min di pangkat 2 plus kan? X kuadrat per r kuadrat kurang x kuadrat. Kemudian samaan penyebut. Jadi akar dari gitu ya. 1 itu kan sama dengan r kuadrat kurang x kuadrat dibagi r kuadrat dikurang x kuadrat enggak? Dan kemudian ditambah dengan x kuadrat. Kemudian ada yang saling meniadakan di sini. X kuadratnya, di mana coret nih? Coret yang di atas ya. Ya enggak? Coret nih. Sehingga tinggal apa? Akar dari r kuadrat per r kuadrat kurang x kuadrat. Akar r kuadrat r, akar dari r kuadrat kurang x kuadrat tidak bisa dikeluarkan. Ya enggak? Oke, sampai sini jelas. Baru kita kembali yang tadi. Nah, mana ya? Setengah. Ya, di sini. Setengah luas permukaan bola ya, adalah apa tadi? Integral 0R ya. 2pi ya, ada 2pi. 2pi integral 0R akar, ini ada Y, sorry. Y kali akar dari 1 ditambah dy per dx. Ya, dy per dx pangkat 2, ini Y. Kali dx. Jadi sama dengan berapa? 2pi 0R. Nah, Y ini adalah akar tadi ya. Coba lihat, Y tadi berapa sih? Ini Y-nya ini kan. Ini. Mana Y? Y ini ya. Y ini adalah akar, ya nanti bisa kita coret tuh. Ya, jadi akar R kuadrat kurang X kuadrat dikali akar 1 tambah dy per dx pangkat 2 berapa ini? R per akar R kuadrat kurang X kuadrat dx. Ternyata akarnya bisa kita coret, bisa warna hijau ya. Kita bisa sederhanakan. Oke? Jelas sampai sini? Halo? Nah, jadi hasilnya berapa sini? 2pi. Nah, R-nya bisa keluar enggak? R-nya bisa keluar, 2pi R. Tinggal apa? 0R dx per akar. Enggak ada akar lagi. Enggak ada akar lagi. Tinggal aja dx. Betul enggak? Betul kan? Tinggal dx. Oke. Nah, jadi setengah luas permukaan bola itu sama dengan apa? 2pi R dikali integral dx. X agak batas 0R. Ya. Nah, ini X batas atas R, X batas bawah 0. Ya, nah, berarti setengah luas permukaan bola adalah 2pi R dikali dengan X batas atas R dikurang 0. Ya, X batas atas R dikurang X batas bawah 0. Sehingga ini hasilnya
2 pi R kuadrat. Ya, nolnya hilang ya kan. Ini sama dengan setengah luas permukaan bola. Supaya setengahnya ini hilang, dikalilah kiri dan kanan dengan 2. Ya enggak? Sehingga luas permukaan bola berapa? 2 kali 2, 4 pi R kuadrat. Kita buktilah bahwa luas permukaan bola itu adalah 4 kali luas lingkaran. Betul enggak? 4 pi R kuadrat. Sudah jelas? Atau mau lihat tadi yang sebelumnya? Mau catat boleh, silakan. Cukup jelas sampai sini? Halo. Ingat Anda adalah orang matematik atau nanti menjadi sarjana matematik atau disebut mathematician ya, atau matematikawan bahasa Indonesia. Kalau ditanya oleh orang lain, apakah adik Anda atau teman, dari mana rumus ini? Nah, harus bisa buktikan. Ya. Ingat, harus bisa buktikan. Tuh, kok tidur tuh. Belanya. Kenapa Anda Dimas hari ini? Biasanya Anda duduk di depan. Ya. Oke? Cukup jelas sampai sini? Ya. Di sini sebutilah luas permukaan bola adalah 4 pi R kuadrat. Nah, selesailah sudah aplikasi dari integral, yaitu dulu kita pelajari apa? Luas daerah di bawah satu kurva, area ya. Luas daerah atau area antara dua kurva yang berpotongan, volume benda putar, ya dua-duanya baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Kemudian volume benda putar terhadap sumbu X, volume benda putar terhadap sumbu Y, baik dari satu kurva maupun antara dua daerah yang antara dua kurva yang berpotongan. Kemudian panjang kurva, ya S, lambangnya S, baik terhadap sumbu X maupun sumbu Y, bisa keliling, bisa apa segala macam ya. Kemudian juga bisa panjang garis lengkung atau busur. Terakhir hari ini adalah luas permukaan benda putar. Sudah jelas sampai sini? Kita ada buktikan mengapa luas permukaan bola adalah 4 pi R kuadrat. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan deret. Tapi sebelum masuk yang infinite series, kita masuk dengan deret Taylor dan deret Maclaurin. Ini basicnya ya. Ini basic ini nanti deret kuasa dengan bantuan deret Maclaurin bisa dibuat penjelasan untuk bagian dari Laplace transform. Transformasi Laplace yang akan Anda peroleh nanti di advance kalkulus 2 yang dulu namanya kalkulus 3. Itu ada perubahan pergeseran ya. Aslinya dulu deret Laplace transform atau transformasi Laplace itu ada yang di kalkulus 2 sebetulnya. Sekarang digeser di kalkulus 3 yang berubah nama lagi advance kalkulus 2. Kalkulus 2-nya berubah namanya advance kalkulus 1. Mudah-mudahan jumpa sama saya. Oke ya. Tahun lalu masih saya yang ngajar advance kalkulus 1. Kalkulus 2 enggak ya. Baik. Kita masuk dengan deret Taylor. Selintas dulu saya sudah pernah jelaskan deret Taylor ya. Fungsi X adalah fungsi A ditambah serba satu. Apa serba satu? Fungsi A sen A per 1 faktorial X kurang A pangkat 1. Serba 2. Turunan kedua fungsi A per 2 faktorial kali X kurang A pangkat 2. Serba 3. Turunan ketiga fungsi A per 3 faktorial X kurang A pangkat 3. Fungsi 4. Turunan keempat. Nah, turunan keempat tulisnya 4 dikurung ya. Di atas ya. Sebagai pangkat 4 dikurung.
dari fungsi A per 4 faktorial X kurang A pangkat 4 dan seterusnya. Itu Taylor. Taylor ini, kalau bahasa Indonesia Taylor apa tuh? Bukan jahit ya? Ini nama orang ya. Taylor ini adalah nama orang yang menemukan, oh ya, syaratnya sini A tidak sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0, berubah namanya. Deret-Metz-Laurent. Ya. Pernah dengar nama itu? Deret-Metz-Laurent. Ya. Nah, kalau ingat dulu, saya pernah buktikan bahwa Deret Taylor sampai dengan turunan pertama itu berasal dari persamaan garis singgung. Itu enggak? Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi ya supaya jelas. Sebenarnya kalau saya teliti, amati, sebenarnya dari persamaan garis singgung itu sampai memperoleh deret Taylornya fungsi X adalah fungsi A ditambah fungsi asen A per 1 faktorial kali X min A pangkat 1. Itu batu saya terangkan tentang pembuktian rumus dalil L hospital. Ada nggak? Masih ingat? Masih semester ini? Ada kan? Ya, fx-nya sama apa? Nanti fa-nya sama ya, fx sama gx gitu kan. Identik ya bentuknya. Nah, kalau kita gunakan persamaan garis singgung ya. Kesinggung melalui X1, Y1 ya dengan gradien sama dengan M itu sendiri sama dengan turunan pertama dari fungsi X. Nah, gradien adalah turunan pertama dari fungsi X. Yaitu rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M X kurang S1. Sudah tahu buktinya kan? Sudah saya terangkan juga di awal deh. Pembuktian garis ini, rumus ini adalah dari digambarkan 2 titik. Ya. Di mana Y adalah fungsi X. Sehingga Y1 berapa? Fungsi dari X1. Benar? Kemudian M adalah turunan pertama dari fungsi X. X-nya X1. Ya kan? Kan X-nya, absisnya ini kan X-nya adalah X1. Ya, diganti. Paham? Udah ganti ya? Y diganti fungsi X. Y1 adalah fungsi X1. Oh ya. X1-nya itu sama dengan catatan X1-nya itu adalah A. Berarti sini Y1 adalah fungsi A. Benar? Oke. Berarti M-nya sama dengan fungsi aksen A. A ya. Oke. Oke, sampai sini jelas? Ya, jadi yang kita pakai di sini adalah Y adalah fungsi X, Y1 adalah fungsi A, M adalah fungsi aksen A. Baru kita masukkan dalam persamaan garis singgung ini. Persamaan garis singgung yaitu yang melalui satu titik dengan gradien M. Kita ganti ya. Apa yang terjadi Anda lihat? Kalau kita ganti. Jelas sampai sini? Jadi persamaan garis singgung kan Y kurang Y1, M, X kurang X1. Nah, Y-nya apa tadi? Y-nya adalah fungsi X. Ganti. Fungsi X. Y1 apa? Fungsi A. Ganti. Fungsi A. M-nya berapa? M-nya adalah fungsi aksen A. Ya? Fungsi aksen A. Kali X dikurang. X1 adalah A. Kan? Nah, ini dipindahkan. Jadi fungsi X sama dengan, ini min. Min dari fungsi X dipindahkan jadi apa? Hah?
plus fungsi A ditambah dengan fungsi aksen A. Ini boleh nggak per 1? Ya, dikali X min A. Nah, fungsi X ditambah dengan fungsi A ditambah fungsi aksen A per 1 itu sama enggak dengan 1 faktorial? Kali X min A pangkat 1. Nah, ini yang kita peroleh untuk pembuktian dari rumus. Apa dulu? Dalil L ya, L hospital ya, dalil L hospital. Nah, ini diekspansi ya, deret ini yang belakang ini diekspansi. Ini serba 1, serba 2, serba 3, serba 3, serba 4, serba 5 dan seterusnya. Jadilah deret Taylor. Betul kan? Kalau saya amati gitu ya, yang saya amati. Saya pelajari gitu. Itu enggak pernah dapat ya. Banyak yang kita self study, belajar sendiri ya dari pengalaman itu. Oke, kalau sudah yang berikutnya adalah tadi sampai sini. Berikutnya adalah deret Metz-Laurin ya. Metz-Laurin. Kalau deret Taylor A tidak sama dengan 0, deret Metz-Laurin justru A sama dengan 0. Sebetulnya deret Metz-Laurin ini mengambil dari deret Taylor di mana semua A-nya diganti 0. Coba Anda lihat ya. Dari deret Taylor-nya apa? Ya, dari deret Taylor. Suara dengung dari tadi sini. Gensi. Deret Taylor apa? Fungsi X sama dengan apa? Fungsi A ditambah fungsi sebab 1 fungsi A per 1 faktorial X min A pangkat 1. Ini yang tadi kita buktikan tadi ya. Barusan kita buktikan dari persamaan garis singgung. Serba 2. Jadi sebetulnya ekspansi dari ini. Serba 2 apa, Kenzi? Nah, perhatian bukan? Nah, apa? Serba 2 apa? Serba 1 ini yang saya garis bawahi. Serba 2 apa? Yaitu yang kedua. Yang kedua dari A kali E per 2 faktorial X min A pangkat 2. Kan nama serba 2. Serba 3 apa? Turunan ketiga dari fungsi A per 3 faktorial X min A pangkat 3 dan seterusnya ya. Pangkat 4 pakai 4, angka 4 ya. Nah, oleh deret Metz-Laurin ya, ini yang kita mau buktikan ini kan. Nah, sekarang deret Metz-Laurin ini tadi A tidak sama dengan 0 ya. Maka deret Metz-Laurin gimana? Justru deret Metz-Laurin A dari deret Taylor A-nya diambil sama dengan 0. Maka akan terjadi apa? Fungsi X sama dengan fungsi 0. Semua A ganti 0. Ditambah fungsi aksen 0 per 1 faktorial X kurang 0. X kurang 0. A-nya kan 0. Ditambah serba 2 tadi fungsi dabasan 0 per 2 faktorial X dikurang 0 kurung pangkat 2. Jadi X kuadrat. Serba 3. Turunan ketiga. Fungsi 0 per 3 faktorial X pangkat berapa? 3 dan seterusnya. Sorry. Oke. Jadi ini yang deret. Mungkin Anda sudah pernah dapat di SMA juga ya? Pernah dapat enggak deh? Semuanya sudah pernah dapat? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah mungkin ya. Tergantung gurunya lagi. Baik. Sebenarnya dari deret Metz-Laurin inilah kita bisa membuktikan semua data log, sin, cos, tangen itu datangnya dari sini. Anda percaya enggak?
Coba nanti ya kita lihat. Bahwa sin X itu bisa bikin jadi deret. Tetapi X-nya itu bukan dalam derajat. Diubah dalam radian. Sehingga mengapa sin 30 derajat atau sin pi per 6 radian itu nilainya adalah 0,5. Sebetulnya nilainya 0,4999999 gitu. Jadi dibulat menjadi 0,5. Ya. Dari situ sebetulnya. Kira enggak terpikir kan? Mungkin Anda berpikir pernah pakai data log? Zaman Anda sudah enggak pakai ya. Daftar logaritma. Ada angka, di belakangnya ada trigonometri. Ya. Pernah pakai enggak? Zaman sudah berubah. Ya. Zaman saya SMA itu tidak boleh menggunakan kalkulator. Maka kita menggunakan daftar logaritma. Daftar log. Ya, logaritma. Jadi lomba angka sama daftar untuk trigonometri ya di belakang. Nah, itu datangnya dulu saya pikirkan ini orang hebat sekali ya bikin daftar itu bisa dari mana tuh ya mereka hitung. Ternyata ini dari Deret Metzlerin. Kita lihat ya. Nah, uraikan fungsi X ya, sama dengan sin X minimal tiga angka, minimal 3 angka tidak nol. Minimal 3 angka istilahnya deh. Oh, minimal 3 suku. 3 suku tak nol ya. 3 suku tidak nol. Jadi 3 suku tidak nol. Kalau nol hilang suku ya kan. Ya. Nah, kita uraikan ini fungsi X ini. Nah, fungsi X, oh ya ini menggunakan deret Metzlerin ya. Menggunakan diberitahu ya. Deret Metzlerin. Oke. Nah, fungsi X sama dengan sin X. Maka fungsi 0 berapa? Sin 0, 0. 0 nggak masuk ya. 0 itu hilang, menyebabkan sukunya hilang. Turunan pertamanya berapa? Turunan sin apa? Cos X. Maka fungsi aksen 0 adalah cos 0. 1. Baru 1. Kita minimal 3. Turunan kedua fungsi X apa? Sin, cos turunannya min sin. Maka nya selang-seling nih. Anda lihat nanti selang-seling. Suku tidak 0, 0. Suku tidak 0, 0. Gitu terus. Nah ini turunan keduanya. Fungsi 0 adalah min sin 0. Berarti min 0. Min 0, 0 juga. Ya enggak? Ini baru 1 ya. Saya tanda. Turunan ketiga fungsi X adalah min. Turunan sin apa? Turunan sin adalah cos. Dikali min cos. Maka turunan ketiga dari fungsi 0 adalah min cos 0. Hasilnya min 1. Baru 2. Minimal 3 kan. Turunan keempat. 4 dikurung gitu. Fungsi X adalah min dari turunan cos apa? Min sin. Yang nilainya sama dengan plus sin. Itu enggak? Jadi turunan keempat dari fungsi 0 adalah apa? Sin 0. Jadi kembali ke semula enggak? Jadi sukunya sin sekarang jadi sin lagi. Ya, ini ya berulang ya nanti ya, berulang. Maka turunan kelima dari fungsi X adalah turunan sin apa? Cos X ya, ikuti yang atas saya. Maka turunan kelima dari fungsi 0 adalah cos 0. Berapa? 1. Sudah 3? Sudah. Baru kita jawab jadi deret Metzlerin ya. Deret Metzlerin adalah apa? Fungsi X sama dengan, karena sampai 5 ya tulis nih. Fungsi 0
Ini serba satu tadi ya. Fungsi aksen 0 per 1 faktorial X pangkat 1. Turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial kali X kuadrat. Fungsi turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial kali X pangkat 3. Turunan keempat fungsi 0 per 4 faktorial kali X pangkat 4. Dan terakhir turunan kelima kurung ya, dari fungsi 0 per 5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. Jelas? Halo? Baik. Nah, baru kita ganti. Fungsi X ini tadi apa? Sin X ya. Sin X sama dengan, nah fungsi 0-nya berapa tadi? Fungsi 0-nya 0 ya. Oke, kita isi. Fungsi 0-nya 0. Nah, fungsi aksen 0-nya berapa? 1 ya. Yang baru ya. 1 per 5. Per 5. 1 per 1 faktorial kali X pangkat 1. Ditambah turunan keduanya 0 ya. Ini seling-seling tuh. Turunan keduanya 0. 0 per 2 faktorial kali X kuadrat. Ini sekurung. Ini menyebabkan 0 tadi. Nah, turunan ketiganya berapa? Min 1 ya. Turunan ketiganya min 1 per 3 faktorial X pangkat 3. Turunan keempatnya pasti seling-seling 0 per 4 faktorial X pangkat 4. Ini menyebabkan 0. Turunan kelimanya berapa? Turunan kelimanya adalah 1. Ya, berarti 1 per 5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. Sampai sini jelas? Maka yang tinggal apa sini? Sin X adalah X kali 1 X per 1 faktorial. Itu enggak? Terus min 1 kali X pangkat 3 min X pangkat 3 per 3 faktorial. Terus ini plus X pangkat 5 per 5 faktorial. Nah, nanti lihat tandanya. Plus, min, ya pasti. Pasti belakangnya min. Ini namanya 3 suku tak 0. Muncul 3 suku kan? Tak 0. Dan Anda lihat bilangan yang ada itu ganjil semua enggak? 135. Bilangan ganjil. 135. Ya. 135. Ganjil. Nah, ini bisa diekspansi enggak? Ya, bisa kita ekspansi ya. Kita urutannya 135, berikutnya apa? 7, 9, 11, bilang ganjil semua. Jadi ini bisa kita ekspansi. Jadi ujiannya sampai dari kuasa itu ya. Power series. Oke. Sebelumnya saya Anda pelajari dulu di web saya ada. Minggu ke-13 salah itu ya. Ada yang di kalkul 1 ya. Digital content ya. Baik. Jadi bentuk ini ternyata bisa kita apa? Ekspansi diperluas maksudnya. Menjadi ini awalnya X per 1 faktorial min X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial. Ya kan sampai sini tadi. Ekspansinya apa? Sudah plus min X pangkat 7 per 7 faktorial. Ya, angkanya kan ganjil. Naik lagi. Plus X pangkat 9 per 9 faktorial. Min X pangkat 11 per 11 faktorial plus dan seterusnya. Jelas hati ya? Bisa kita ekspansi semaunya. Nah, dari sinilah mengapa sin 30 derajat atau sin pi per 6 itu radian sama dengan ya, mengapa sin 30 derajat atau sin pi per 6 itu nilainya 0,5 setengah. Coba saya Anda masukkan nih. Tapi semakin panjang semakin bagus nilainya, mendekati ya. Sebenarnya kalau pendek sekali tidak pas ya. Anda masukkan nih X pi per 6 ya. Pi per 6 itu berapa? Pi-nya 227 ya. Dibagi 6
Berapa tuh? Desimalnya. Masuk nih. X-Y di sini. Per 1/1. S pangkat 3-nya di pangkat 3. Di 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. 6. Terus S pangkat 5. Ya. Per 5 faktorial. 5 faktorial berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa? 120. Dan seterusnya. Ya. Dan makin panjang hasilnya sempurna. Ya. Mendekati. Jadi hasilnya mungkin berupa 0,4999999 gitu. Belakang panjang ya. Sehingga dibulatlah 0,5. Ya. Sudah jelas itu asal usulnya dijadikan daftar logaritma ya. Oke. Kemudian kita cari lagi cos sekarang. Cos ya. Cos X. Ya. Ya sama soalnya. Bagaimana kalau fungsi X sama dengan cos X? Ini Anda mau catat enggak? Yang tadi. Mau catat? Ini kecepatan Anda saya lihat sudah dibanding sama yang kelas data science sudah ketinggalan. Jadi saya tahu ini. Kira-kira Jumat depan bisa ya? Bisa ya, jam 1.20 sampai jam 5 sore. 2 shift. Ya. Hah? Ada seminar. Ini kan kalau kalian sampai tidak bisa, saya tidak bisa nambah gitu aja. Minggu depan. Minggu ini kebetulan saya ada rapat dosen gitu ya. Oke. Oke, itu baik kemungkinan karena itu lebih banyak ke deret nanti ya. Kemungkinan deret ini masih kita ya bisa dapat minggu depan juga. Baik. Sekarang fungsi X dengan cos X. Sama ya. Kita pakai cos jadi cari ya. Berapa fungsi 0? Cos 0 adalah 1. Ini juga kita cari 3 suku tak 0. Fungsi X ya. Oke. Fungsi asen X berapa? Min sin X. Dia sering juga. Turunan pertamanya adalah min sin 0. Adalah min 0, 0 juga. Jadi baru 1 ya ini. Turunan kedua. Min. Turunan sin apa? Cos X. Maka turunan kedua fungsi 0 adalah min cos 0. Adalah min 1. 2. Turunan ketiga fungsi X adalah min dari turunan cos min sin. Hasilnya plus sin X. Ya, plus sin X. Maka turunan ketiga. Salah ya ini. Sin. Ya. Maka turunan ketiga fungsi 0 adalah sin 0. Adalah 0. Turunan keempat, 4 dikurung ya. 4-nya angka 4 dikurung dari fungsi X adalah turunan sin adalah cos X. Kembali ke semula nih. Kembali ke semula ya. Jadi turunan keempat dari fungsi 0 adalah cos 0. Berapa? 1. Sudah 3? Sudah. Kalau sudah 3, kita masukkan ke dalam deret Maclaurin. Ya. Deret Maclaurin adalah apa? Fungsi X sama dengan fungsi 0 ditambah turunan keempat ya. Ini sebab turunan pertama fungsi 0 per 1 faktorial pangkat 1. Turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial X pangkat 2. Turunan ketiga. Anda mau tulis turunan ketiga angka 3 boleh juga ya. Boleh ya. Ini kalau mungkin 3 atau aksennya 3. 0 per 3 faktorial X pangkat 3. Dan turunan keempat fungsi 0 per 4 faktorial X pangkat 4 dan seterusnya. Oke ya. Kita masukkan.
Jadi fungsi X sama fungsi X-nya ganti adalah sin. Cos sorry. Fungsi X adalah cos X. Ya, cos X adalah fungsi nolnya adalah 1. Ya, 1 ditambah ya, ini 1 ya. Ditambah fungsi asen 0. 0. 0 per 1 faktorial X pangkat 1 ini menjadikan 0. Saya lingkari. Turunan kedua fungsi 0 adalah min 1. Min 1 per 2 faktorial X pangkat 2. Terus tambah turunan ketiga. Ya, 0. 0 per 3 faktorial X pangkat 3. Jadi yang ganjilnya 0 ya. Pangkat 1, pangkat 3. Turunan keempat. Berapa? Turunan keempatnya adalah 1 ya. 1 per 4 faktorial X pangkat 4. Dan seterusnya. Jadi cos X sama dengan apa? 1 ditambah, tambah kali min ya. Jadi min X kuadrat per 2 faktorial. Terus ditambah X pangkat 4 per apa? 4 faktorial. Jadi genap. Tadi ganjil semua ya. Plus min ya harus ya. Jadi sini kita enggak tahu ditambah titik, tapi sini jadi min titik. Ya nak? Nah, ini bisa kita ekspansi, bisa. Menjadi cos X adalah 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial. Kensi lihatnya di komputer ada nyambung nama ini. Hah? Oke? Halo? Ini diekspansi sekarang. Bisa kita ekspansi jadi apa? Min X pangkat genap. Setelah 24 apa nih? 6 per 6 faktorial. Ini 4 tadi ya. Terus ini tambah X pangkat 8 per 8 faktorial min X pangkat 10 per 10 faktorial plus dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi hubungan sin dan cosnya? Ya, kalau sinnya kita turunkan, itu akan menjadi direct cost. Anda yakin? Kita lihat ya. Tadi kita dapatkan ini deret ini. Ini adalah deret sinusnya. Saya kasih. Ini adalah deret sinusnya. Ini bisa kita diferensialkan terhadap X ya. Diferensialkan. Jadi bisa diferensialkan, bisa juga diintegralkan ya, bisa. Diferensialkan terhadap terhadap X, bukan sumbu X, terhadap X. Terhadap X ya. 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 Diferensialkan terhadap X sehingga jadinya apa? Coba. Turunan sin apa? Cos X ya. X turunan berapa? 1 per 1 faktorial min X pangkat 3 diturunkan 3 X pangkat 2. Betul enggak? 3 kali X pangkat 3 kurang 1. 3 faktorial berapa? 3 kali 2 faktorial enggak? 3 faktorial, 3 kali 2 faktorial. Oke. X pangkat 5 turunkan 5 kali X pangkat 5 kurang 1, 4. Per 5 faktorial, 5 kali 4 faktorial. X pangkat 7 turunkan 7 kali X pangkat 6. 7 faktorial adalah 7 kali 6 faktorial. Terus X pangkat 9 turunkan 9 kali X pangkat 8 per 9 faktorial adalah 9 dikali 8 faktorial. 9 kali. Dan terakhir min ya. Min X pangkat 11 11 kali X pangkat 10 per
11 kali 10 faktorial. Dan seterusnya. Apa yang terjadi yang dari sini? 3-nya coret, 5-nya coret, 7-nya coret, 9-nya coret. 9 tidak kena. 9. 11-nya juga coret. Enak. Jadi tinggal apa? Coba Anda lihat. Ini menjadi kosinus X adalah 1/1 faktorial. 1/1, 1. Min tinggal X kuadrat dibagi 2 faktorial. Ya, 2 faktorial. Terus ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial min X pangkat 6 per 6 faktorial plus X pangkat 8 per 8 faktorial min X pangkat 10 per 10 faktorial plus dan seterusnya. Sama enggak saya tanya Anda? Jadi kalau Anda lihat ini ternyata dari deret sin tadi bisa kita buktikan cosnya sama enggak? Halo? Sama enggak Kenzi? Ya, berarti nah, kebalikannya apa? Kalau kita integralkan integral cos kan sin. Nah, sekarang ini saya integralkan lagi ya. Ini saya salin ya, cosnya. Jadi cos X itu apa tadi? Cos X itu adalah 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial min X pangkat 6 per 6 faktorial plus X pangkat 8 per 8 faktorial min X pangkat 10 per 10 faktorial dan seterusnya. Ya enggak? Benar enggak itu nih? Cosnya. Oke. Nah, kalau ini kita integralkan apa yang terjadi? Ya, diintegralkan. Jadi bentuk ini bisa kita integralkan menjadi sin lagi. Integral dari cos X dx adalah integral dari semua nih salin nih. 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial min X pangkat 6 per 6 faktorial plus X pangkat 8 per 8 faktorial min X pangkat 10 per 10 faktorial tambah titik-titik kurung dx. Kan gitu kan? Integralkan kali dx, integralkan kali dx. Integral cos apa? Integral cos x dx apa? Sin x. Ya. Sin x sama dengan integral 1 dx x, ya enggak? Integral 1 dx x. Terus ini artinya sama enggak dengan x kuadrat. Integral dari x kuadrat apa? 1/3 kali x pangkat 3, ya enggak? Di bawahnya kali 2/2 faktorial. Betul enggak? Oke. Tambah ini integral dari x pangkat 4 apa? 1/4 tambah 1 1/5 kali x pangkat 4 tambah 1 5. Ya enggak? Kali penyebutnya 4 faktorial. Min integral x pangkat 6 1/6 tambah 1 7 kali x pangkat 7 enggak? Ini ada per 6 faktorial. Integral x pangkat 8 apa? 1/8 tambah 1 9 kali x pangkat 9. Penyebutnya ada per 8 faktorial. Kemudian integral dari x pangkat 10 1/10 kali x pangkat 10 11. 1/11. 10 tambah 1. 1/10 tambah 1 11 x pangkat 11 per 10 faktorial dan seterusnya. Apa yang terjadi sini? Bahwa sin x adalah ini sama enggak? X per 1. 1 itu sama enggak 1 faktorial? Iya. Min x pangkat 3 per 3 kali 2 faktorial adalah 3 faktorial enggak? Nah, tambah 1 x pangkat 5
per 5 kali 4 faktorial, 5 faktorial. Min X pangkat 7 per 7 kali 6 faktorial, 7 faktorial. Tambah X pangkat 9, 9 kali 8 faktorial, 9 faktorial. Min X pangkat 11 per 11 kali 10 faktorial adalah 11 faktorial. Dan seterusnya. Sama nggak dengan gerak dengan sinnya tadi? Sin mana tadi? Ke atas tadi. Sin. Sini. Ini sin tadi ya. Atau sini juga ada. Sama nggak sin yang atas? Halo? Sama ya. Jadi berarti ternyata deret Max-Laurin itu bisa didiferensialkan, bisa diintegralkan. Itu kesimpulannya. Sudah jelas? Halo? Bahwa deret Max-Laurin bisa didiferensialkan, bahwa deret Max-Laurin juga bisa diintegralkan. Oke ya. Selesailah sudah ini ya. Oh, ada lagi nih. Yang mungkin saya tambah sini, nggak ada masuk ini. Ada bentuk-bentuk yang contohnya adalah bagaimana saudara menguraikan arcus, ya, uraikan arcus. Oh ya, belum. Saya ajarkan namanya deret apa ya? Binomial, ya, deret binomial. Deret, kita mau cari deret binomial. Ini di luar ini ya, ini saya tambah. Deret binomial ini bisa membantu. Coba, halo. Kalau arcus sin X atau arcus tangent X, Anda pakai deret Max-Laurin, pasti ada suku tidak nol, suku nol. Suku tidak nol, suku nol. Sedangkan deret binomial hilang tuh. Yang nol itu hilang semua. Nah, Anda boleh butin nanti ya. Oke. Sekarang kita lihat. Kita ambil fungsi X binomial itu adalah sini 1 ditambah X pangkat alfa. Tadi itu senang ngobrol. Kalau jelas pun perhatikan. Nanti jangan memalukan matematikawan tidak bisa apa-apa. Nah, itu. Atau tidak mengerti. Ya. Oke. Kita cari sini. Berapa ini? Halo, fungsi 0 berapa? Ya, kita gunakan deret Max-Laurin membuktikan jadi deret binomial. Ya. Fungsi 0 adalah 1 ditambah 0 pangkat alfa. Artinya apa? 1 pangkat alfa berapa? 1. Ya, benar. Fungsi aksen X berapa? U pangkat N. U pangkat N alfa kan? U pangkat N min 1, N-nya alfa, kali 1 tambah X aksen. U aksen. U aksennya berapa? 0 tambah 1. Itu enggak? X sebenarnya kan 1 ya. Berarti hasilnya apa sini? Alfa kali 1 ditambah X pangkat alfa min 1. Ya enggak? Karena X turunannya 1. 1 turunannya 0. 0 tambah 1. Ya kan? Maka di sini berapa fungsi aksen 0-nya? Alfa kali 1 ditambah 0 pangkat alfa min 1. Berarti alfa kali 1 pangkat alfa min 1. Alfa kali 1. Sama dengan apa? Alfa. Oke ya. Nah, ini adalah fungsi aksen X. Berapa fungsi turun keduanya? Alfa kali alfa ini pengali. Ini U-nya 1 tambah X. Pangkatnya alfa min 1. Berapa? Jadi pangkatnya kali pangkatnya alfa min 1. 1 tambah U berpangkat alfa kurang 1 dikurang 1. Ya nak? Jadi apa? Alfa kali alfa min 1 kali 1 tambah X pangkat alfa min 2. Nah.
Ya kan? Maka kalau kita cari apa, turunan kedua fungsi 0 berapa? Alfa kali alfa min 1 kali 1 ditambah X pangkat alfa min 2. Berarti alfa min 1 kali 1 tambah 0 pangkat alfa min 2. Ini satunya nilai. 1 kan? Sehingga ini hasilnya alfa kali alfa min 1. Turunan kedua dari fungsi 0. Jelas ya? Ini versi turunan kedua. Oke, kita sampai turunan ketiga. Kita salin ya. Turunan keduanya kita dapat dari apa? Alfa kali alfa min 1. Ya. Kali 1 tambah X pangkat alfa min 2. Nah. Benar ya? Yang saya garis bawah. Sehingga turunan ketiga berapa? Dari X adalah alfa kali alfa min 1 kali pangkatnya. Pangkatnya berapa? Alfa min 2. U-nya 1 tambah X. Pangkatnya dikurang 1. Sehingga hasilnya alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2 kali 1 tambah X pangkat alfa min 3. Oke, ini adalah turunan ketiga fungsi X. Nah, kalau gitu berapa turunan ketiga dari fungsi 0? Alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2 kali 1 ditambah 0 pangkat alfa min 3. Di mana nilai ini adalah 1. Sehingga hasilnya alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2. Jelas sampai sini? Halo? Jelas? Nah, baru kita masukkan direct Maclaurin ya. Gunakan direct Maclaurin. Jadi nanti kita kalau ada bentuk yang istimewa itu tidak perlu pakai direct Maclaurin, langsung pakai direct binomial. Ya. Nah, ini gunakan direct Maclaurin. Ini di luar topik ya, tapi tidak apa-apa, ini penting. Karena kalau anak Y fungsi X adalah arcus tangen X, coba ada turunan pertamanya berapa? Arcus tangen X turunannya 1/1 tambah X kuadrat. Anda turunkan tuh. Mabuk nggak? Itu ada suku nol lagi. Nah, oke ya. Direct Maclaurin. Jadi fungsi X adalah fungsi 0 ditambah sampai turunan ketiga ya nih. Fungsi aksen 0 per 1 faktorial pangkat 1. Turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial X pangkat 2. Turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga fungsi X itu adalah 1 ditambah X pangkat alfa adalah fungsi 0-nya berapa tadi? Udah keluar. Fungsi 0-nya berapa? 1 ya. Halo. Ini fungsi 0-nya. Fungsi 0-nya berapa nih? Fungsi 0-nya 1. Oke, tulis 1. Tambah fungsi aksen 0-nya berapa? Fungsi aksen 0-nya ini. Alfa ya. Nih, fungsi aksen 0-nya adalah alfa. Pasti urut nanti ya. Alfa per 1 faktorial pangkat 1. Ditambah fungsi double aksen 0-nya pasti alfa kurang 1. Coba Anda lihat. Nih. Fungsi double aksen 0-nya adalah alfa kali alfa min 1. Diganti alfa kali alfa min 1 per 2 faktorial X kuadrat. Tambah fungsi ketiganya pasti apa tuh? Alfa kali alfa min 1 kali alfa min 3 per 2 ya, sorry. 2. Ini kurang terlalu gede yang kaya nih. Kita hapus ini. Kita hapus. Ini tambah alfa kali alfa min 1 alfa min 3 min 2 per 3 faktorial kali X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini yang disebut deret binomial. B itu 2 kan? Binomium A plus B pangkat N, ya enggak? Ini binomial.
Ya, deret binomial. Ini hijau nggak kelihatan ya. Nah, ini disebut deret binomial. Jelas sampai sini? Oke. Deret binomial. Nah, kapan kita pakai deret binomial? Contohnya ya, fungsi X adalah, atau ini soalnya gini, uraikan, ya, tapi tidak ada batasnya, uraikan atau jabarkan, gitu ya. Uraikan fungsi X sama dengan arcus sin X. Ya, cuma gitu aja soalnya, simple. Coba pakai dari masuk panjang. Coba ya. Turunan arcusin apa? Seper akar 1 kurang S kuadrat. Turunan keduanya? Ah, akar itu pangkat setengah naik ke atas pangkat min setengah. Makin banyak ya. Panjang. Dan ada 10 lagi. Ya kan? Dibuang-buang. Nah, di sini cara kerjanya tidak bisa langsung gitu. Kita ambil nih. Ini ilustrasinya sekali lagi ini belum hitungannya. Jadi kita tulis arcus sin X. Nanti dibalik ya. Arcus sin X. Kalau kita turunkan jadi apa? Jadi kalau kita balik integral. Arcus sin X turunkan seper akar 1 kurang X kuadrat. Ya nak? Oke. S kuadrat kita ubah jadi X. S kuadrat kita ubah jadi X. Sehingga jadi apa? Ini terlalu dekat. Ini S kuadrat kita ubah menjadi X. Yang di sini X kuadrat diubah jadi X. Kemudian ini sama tidak dengan apa nih? Ini sama tidak dengan seper 1. Oh, belum. Ini min ya. Si min X kita ubah jadi plus X. Paham maksudnya? Atau begini, ini sama enggak 1 ditambah min X? Sama enggak? Berarti ini sama enggak dengan seper akar dari 1 ditambah X. Nah ini, si min X, ya, min X ini diubah jadi X. Ini bisa gitu enggak? Pokoknya jadi ya 1 plus X. Itu enggak peduli kita dari tanggal mana ya. Nah, sekarang ini sama enggak dengan 1 tambah X pangkat setengah? Memang, nah, ya. 1 tambah X pangkat setengah. Halo? 1 tambah X pangkat setengah. Kalau naik ke atas, ini naik ke atas jadi apa? 1 tambah X pangkat min setengah. Inilah alfanya. Sudah jadi enggak? 1 tambah X pangkat setengah? Halo? Bisa nangkap enggak alur ceritanya ini? Jadi kita diferensialkan dulu sehingga bentuknya menjadi 1 plus X pangkat alfa. Apapun bentuk alfanya, mau negatif kayak apa, bahasa bodoh itu dulu. Kita cara berpikir gitu. Oke? Ini enggak lazim memang ya. Oke. Nah, kita patokkan dari sini. 1 tambah X turun pangkat min setengah. Berarti alfa min setengah enggak? Berarti alfa min setengah kan? Ini kesimpulannya. Di sini alfanya adalah min setengah. Oke? Kita gunakan binomial. Apa tadi? Deret binomial. Ya, kita gunakan. Deret binomial. Dan Anda lihat suku nol nggak ada sini. Nggak muncul suku nolnya. Anda lihat. Apa tadi? 1 tambah X pangkat alfa adalah 1.
Sudah itu alfa per 1 faktorial pangkat 1. Alfa kali alfa min 1 per 2 faktorial X kuadrat. Ditambah alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2 per 3 faktorial kali X pangkat 3. Ya nak? Dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, alfa sekarang diganti berapa tadi? Tadi alfanya adalah min setengah. Kita masukkan ya. Alfanya min setengah. Berarti kita masukkan derek binomial jadi apa? 1 tambah X pangkat min setengah sama dengan 1 ditambah alfanya min 1 per 1 faktorial. X, ini X ya. Oke. Alfanya diganti min 1. Coba. Min 1 dikali min 1 kurang 1 per 2 faktorial. Ini selesaikan ya. 1 faktorialnya boleh diganti dengan 1. Ya enggak? 2 faktorial artinya 2 kali 1. Ya. Kali X kuadrat ditambah min 1 kali min 1 kurang 1. Terus min 1 kurang 2 per 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Ini berarti 2 kali 1 ini. Ya. Alfanya min salah lagi kok min 1. Ngacau sih. Maaf ini udah. Alfanya yang min setengah. Ya. X-nya tetap ya. Yang kita ganti alfanya. Alfanya. Jadi ini min setengah. Ini alfa. Tambah sini apa? Min setengah kali min setengah kurang 1 per 2 kali 1 kali X kuadrat. Ditambah alfanya min setengah kali min setengah kurang 1 min setengah kurang 2 per 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 X pangkat 3 dan seterusnya. Ya kan? Sorry, tadi itu alfa. X-nya tetap. Berarti, Anda tahu nih. Ini satu pakai rumus ini ya. Oke, 1 tambah X pangkat min setengah kita balikin lagi. Jadi apa? Ini kalau kita balikkan jadi ini 1 tambah apa? Seper 1 tambah X pangkat setengah. Sama enggak? Sama dengan berapa? Pangkat min setengah supaya plus kan turun. Nah, 1 ditambah berapa nih? Min setengah kali X berarti ini min setengah X enggak? Oke. Terus ini dijumlahkan berapa nih? Min 3 per 2, min 1 setengah ya. Dikali min setengah berapa tuh? Min 3 per 4. Min 3 per 4 dibagi 2. Dibagi 2. 3 per ya. Min setengah ya ini min seperempat. Min seperempat. Ya jadi hasilnya berapa? Tambah 3 per 8 X pangkat 2. Nah, ini min 3 per 2. Ini min 3 per 2 ya. Halo? Min 1 setengah itu min 3 per 2. Ini menjadi berapa nih? Min 2 setengah min 5 per 2. Nah, jadi min kali min plus kali min ya. Berarti sini min. Terus ini kalau kita kalikan 3 kali 5, 15. Ya, 2-nya ada berapa nih? 2 kali 2 kali 2 pangkat 3, 8. 8 ya. 8 dibagi. Oh. Ini bagi 6. Berarti kali 1/6 ya. Jadi 1/8 kali 6. Sorry. Ini kalau kita hitung tadi, sorry. Ini adalah 5 min 15 per 8 ya. Betul ya? Dibagi 6. Bagi 6 berarti kali 1/6 enggak? Oh, yang bisa diperkecil ya. Ini bisa diperkecil kan? Ini diperkecil 6 bagi 3 2 bagi 3 5. Hasilnya berapa? Min 5 per 16 ya. Min 5 per 16. Paham ya cara hitungnya?
X pangkat 3, dan seterusnya. Sampai sini jelas nggak? Nah, setengah ini jadikan akar. Balik lagi ya. Tunggu dulu, mungkin ada yang catat silain dulu. Sampai sini jelas nggak? Ya, ini agak sulit memang. Tapi daripada kita ketemu suku nol banyak, pusing nih. Diferensialnya juga makin rumit. Jadi enak cara ini sebetulnya. Ya. Cuma ketelitian kita menghitung seperti tadi saya ada keliru, alfanya min setengah, masuk bisa. Ya. Dari sini kita balik. Jadikan 1/1 tambah X pangkat setengah jadi 1/akar. Setelah itu semua X diganti min X. Nah, dibalik yang tadi kan min X jadi X. Dibalik lagi. X-nya jadi min X. Nah, kemudian semua X jadikan X kuadrat. Itu. Jadi ceritanya dibalik. Ya, dibalik. Paham maksudnya? Yang di atas tadi. Oh ya, ini tadi ada. Jadi cerita yang ini dibalik lagi dari bawah nih. Ya, dibalik lagi. Ini jadikan setengah, jadikan akar. Terus kayak ini. Perhatikan jalannya. Jadi ini pangkat setengah, jadikan akar. Itu X-nya diganti min X. Min X jadi ini. X-nya jadikan X kuadrat. Setelah X kuadrat, ini integralkan apa? Anda udah belajar? Integral dx per 1 kurang X kuadrat adalah arcusin. Ya. Kan kebalikan dari arcusin diturunkan ini. Integral ini jadi arcusin lagi kan. Jadi ceritanya dibalik dari bawah ke atas lagi. Paham ya? Dari bawah ke atas. Ya. Oke. Kalau sudah, ini sudah tadi. Halo? Sudah. Nah, sekarang kita salin ya. Ini jadi akar ya. Pangkat setengah adalah akar. Jadi akar. 1/akar 1 dikurang X. X dulu belum X kuadrat. Kan pangkat setengah. 1 tambah X. Ya. 1 tambah X, sorry. Nah, 1 tambah X ini kita salin nih. Ini adalah 1 dikurang setengah X ditambah 3/8 X min 5/16. Min 5/16 X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, baru kita ubah. Semua X diubah menjadi X pangkat 2. Min X. Semua X diubah menjadi min X. Tadi kan min X dari X. Pokok cerita dibalik, betul nggak nih? Coba lihat sini. X-nya diubah menjadi min X. Semua X dijadikan min X. Ya. Semua X diubah jadi min X. Diubah jadi min X. Ya. Semua X diubah jadi min X. Jadi apa nih? Ya, semua X diubah jadi. Jadi ini menjadi 1/1 ditambah min X. Itu kan? Semua diganti ya. 1 dikurang setengah kali min X. Tambah 3/8 kali min X. Min 5/16 kali min X kurang pangkat 3. Dan seterusnya. Sehingga ini menjadi 1/akar 1 kurang X. Sama dengan 1. Min kali min plus setengah X. Min kali plus min 3/8 X. Nah, ini tadi ini min X pangkat 3 ya. Kali min plus 5/16 X pangkat 3 kurang dan seterusnya. Nah, sekarang semua X diubah menjadi X kuadrat. Semua X diubah jadi X kuadrat. Apa yang terjadi? 1/akar diganti. 3/8 tadi ya. X, pangkat 2 tadi. Semua X jadi pangkat. Ini pangkat 2 tadi ya. Sudah salah sini ya. Pangkat 2. Ini pangkat 2, ini pangkat 2 plus dong deh. Pangkat 2 ini plus, sorry. Ini min pangkat 3 ini plus juga. Tuh. Jadi plus nih. Dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Ini pangkat 2. Udah? Cocok? Nah, sekarang ini semua X diganti X kuadrat. 1 kurang X kuadrat sama dengan 1 ditambah setengah. X-nya diganti. X-nya diganti dengan X kuadrat, gitu ya. Ditambah 3/8 dari X kuadrat di pangkat 2.
Semua X ganti X kuadrat. Tambah 5/16 kali X kuadrat di pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga 1/akar 1 kurang X kuadrat sama dengan 1 ditambah setengah X kuadrat ditambah 3/8 X pangkat 4. Ya nak? Ditambah 5/16 X pangkat 6. Nah, coba lihat. Pangkatnya makin gede. Nah, sekarang ini integralkan. Diintegral kali dx, ya. Diintegralkan. Jadi kan tadi urutannya tadi kan diferensialkan. Jadi dibalik ya. Dibalik dari bawah, dibalik-balik. Yang terakhir karena kita diferensial integral. Jadi diintegralkan. Integral dari 1/akar 1 kurang x kuadrat kali dx itu enggak sama dengan integral dari ya, salin apa tuh? 1 tambah setengah x kuadrat enak tambah 3/8 X pangkat 4 tambah 5/16 X pangkat 6 dan seterusnya dx. Ini jadi akus nih. Atau mau tulis dulu dx per akar 1 kurang x kuadrat sama dengan integral 1 dx apa? Integral 1 dx x ditambah setengah kali integral dari x kuadrat 1/2 tambah 1 1/3 x pangkat 2 plus 1 1/3 x pangkat 3 3/8 kali integral x pangkat 4 1/4 tambah 1 5 x pangkat 4/1 5 tambah 5/16 kali integral x pangkat 6 1/6 tambah 1 7 x pangkat 7. Ini absen saya belum nih. Dan ini 7 ya. Dan seterusnya. Sehingga ini menjadi arcus sin x ya nak? Sama dengan ini berapa nih? X ditambah dikalikan 1/6 x pangkat 3 ini x ini menjadi 3/8 kali 5 40 3/40 enggak? 3/40 x pangkat 5 tambah 5/12 4 11 ya. X pangkat 7 dan seterusnya. Selesai. Nggak ada suku nol. Ada suku nol. Dia menghindari suku nol hilang semua. Coba Anda cari pakai masalah ini panjang. Kalau percaya coba aja. Sampai turunan ke-7. Nah, ada yang 0000 banyak tuh, ya. Mungkin bukan 7, mungkin lebih, ya. Oke. Nah, sampai sini jelas? NC sudah jelas? Nah, bagaimana kalau kita saya tunjukkan kalau Anda mencari fungsi X-nya adalah arcus tangen X. Sama. Arcus tangen X diturunkan 1/1 tambah X kuadrat. Terus apa? Pokoknya jadi 1 plus X kurung pakai alfa. Itu masalah. Ini. X kuadrat diubah jadi X. Nah, apa jadinya? 1 tambah X. Ya. Enak. Benar, ini menjadi jadinya ini singkat ya. Ini menjadi 1/1 tambah X. Nah, ini sama enggak dengan halo. Ini kalau dikurung, naik ke atas jadi apa? 1 tambah X pangkat min 1. Berarti alfanya sama dengan apa? Alfanya adalah min 1. Nah, coba nanti Anda kerjakan ya. Halo. Halo. Ini lebih pendek. Tadi lebih panjang ya. Jalurnya kan lebih pendek Anda lihat. Nah, berarti Anda 1 tambah E pangkat alfa pakai deret binomial. Selesai. Balikkan lagi. Naik ke atas ya. Sampai terakhir integral dari 1/1 tambah X kuadrat dx adalah arcus tangen X. Silakan kerjaan sekarang. Ya, absen ya. Oh, absennya
Apa tadi? Bisa. Sudah? Saya apa? Absen belum absen ya absen dulu. Kita absen. Ini, lumayan. Masih ada aja yang enggak. Jenis E. Valentine ada, Marco Linadi ada. Kenapa ada isi nih? Marco, eh, kok iya? Tadi Kensi ada, Dennis, Marco, Marco tadi ya. Oke, Justin ada, lupa aja ya. Oke, Raven Tio ada, Tio. Barbara Stefani nggak ada ya? Nggak ada. Nicholas Febrian Maladi ada. Nicholas. Kenapa? Dian, Dian kok langganan terus nih? Nah, kok langganan sih? Eh, Filian Sutanto. Hmm. Oke, Antonius Christian Evan, ada. Boget guys. Ryan, Anda datang pagi-pagi tadi. Ya bisa. Roman, ini dengan juga nih, Roman. Kamu tiap masuk heran saya enggak absen. Muhammad Dimas ketiduran. Ya kena ketidurannya poget betul. Oke, istirahat silakan. Hah? Kok fail? Betul ya. Listen log.
Woi, gimana pagi? Baru selesai aja. Saya ajar itu tadi deret binomial, deret mes Laurin. Setelah itu saya, kalau arkusin maksud tangan kan turun pakai rem panjang. Nah, pakai binomial pendek. Iya. Itu saya udah ada kirim buku itu. Ada kirim buku. Oh ya, ya. Oh, kirim ke saya. Sorry, saya belum sempat lihat. Sakit kemarin saya. Lu batuk. Makanya nggak dingin, nggak tahan nih. Dingin. Ya, entah ya, saya ini beres. Kamu di lantai ini kuliahnya? Nanti di Spesial naik ke atas. Oke. Matematika hilang nanti kaget tuh lihat mesin learning untuk matematikanya. Kamu bikin buku saya ya? Oh yang waktu itu saya ambil tuh, saya kira materi itu buku itu. Buat hari itu juga ya? Kayaknya sudah saya ambil juga. Tapi saya lihat lagi deh. Mana ya tadi? Kan baru kirim itu. Oh baru kirim. Sorry. Kamu bikin buku di mana? Kenapa? Sudah diterbitkan? Kalau saya belum buat buku. Oh belum. Jadi asik-asik yang ada itu. Iya ya. Orang ini Pak. Data scientist sosmednya. Data scientist, Matematiknya bisa. itu yang atas loh. Itu berhubung semua tuh. Iya. Ini kalau vektor kalkulus ini, nih Pak, ada vektor kalkulus tuh. Vektor kalkulus ya. Itu gradien segala macam di. Iya. Gradien vektor. Pastinya di kalkulus 2 tadi. Iya. Tapi enggak dari malah. Yang sertifikat saya. Karena komputer sains sampai kaku 1 doang. Maka dihilangkan kan. Itu kerjanya. Bentar. Ini sebelum saya matiin deh. Oh ya ini.